Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Kali ini kita pada video yang ke-129. Dan kita akan membahas KUHP baru, tetap masih KUHP baru, bab 7 tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Sebelum saya melanjutkan, saya akan menyampaikan dulu bahwa saya dalam membacakan pasal di bawah nanti harus hati-hati. Harus hati-hati karena kita tahu bersama di luar sana banyak yang sumbu pendek, dan kalau sudah terkait agama, kepercayaan, kehidupan beragama, dan kepercayaan ini bisa aneh-aneh pendapatnya. Namun demikian, maka demikian perlu saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini adalah pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR RI, di mana beliau-beliau adalah merupakan wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kita semua yang sudah dipilih secara konstitusional, yang akhirnya secara singkat menyepakati diundangkannya, disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau bisa kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Karena pada saat video ini saya upload, KUHP yang lama masih berlaku. Maka saya sampaikan, saya harus hati-hati menyampaikan, jangan sampai nanti saya menyampaikan bunyi pasal undang-undang ini, amarahnya sumbu-sumbu yang pendek-pendek itu kepada saya, kan gitu. Padahal misi saya kan mencerdaskan kehidupan bangsa, walaupun kecil, walaupun sedikit. Bagian ke-1, tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 300 KUHP baru. Setiap orang di muka umum yang A. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, B. menyatakan kebencian atau permusuhan, atau C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Akan coba saya jelaskan di muka umum, bahwa di muka umum itu sebagaimana video-video pada saat saya menjelaskan buku ke-1 KUHP baru, sudah saya jelaskan bahwa yang dimaksud di muka umum itu tidak hanya yang secara fisik, tidak hanya pada tempat yang dapat dilihat, dikunjungi, didatangi oleh orang banyak. Bukan hanya itu. Namun, karena kita ada kemajuan zaman,
bahwa menyampaikan melalui media elektronik seperti YouTube, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, dan itu bisa diakses oleh publik, itu tergolong di muka umum oleh KUHP baru. Setiap orang, siapa saja, tidak ada kecualinya, siapa saja, melakukan perbuatan bersifat permusuhan. Bersifat permusuhan, maka perbuatannya tidak dijelaskan oleh KUHP baru. Oleh pasal 300 huruf A ini, setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Perbuatannya apa? Bisa lisan, ngomong, woi itu jelek, agama itu jelek, kita harus menyerang pemeluk-pemeluk agama itu, misalnya seperti itu. Maka itu sudah menyatakan perbuatan permusuhan yang bersifat lisan. Perbuatan yang tidak bersifat lisan apalagi? Perbuatan yang bersifat permusuhan namun bersifatnya permusuhan. Seperti pantomim, pakai bahasa Irata, tapi wah, kalau gini, kalau yang itu menggunakan kode-kode. Itu perbuatan dan bersifatnya permusuhan. Bisa juga jadi kedip-kedip mata. Bisa, itu perbuatan. Dan bisa dimaknai itu, ngaku-ngaku kedip-kedip mata, suruh gebukin orang yang, mohon maaf ini, berbeda kepercayaan atau kepercayaan tertentu. Maka bagus ini. Sehingga perbuatannya apa? Tak terhingga. Asalkan bersifat permusuhan. Huruf B, menyatakan kebencian atau permusuhan. Nah ini jelas, lebih jelas. Menyatakan berarti ngomong. Ada perbuatan yang menyatakan atau menyatakan dengan tulisan atau gambar. Namun kalau yang perbuatan tadi kan susah karena tak terhingga. Namun yang B adalah khusus, menyatakan kebencian atau permusuhan. Berarti ngomonglah bahwa kita adalah pemeluk agama titik-titik. Kita yang paling mulia, dan itu agama yang tidak mulia. Maka kita jangan sampai bergaul akrab dengan mereka. Mereka harus dimusuhi, harus kita lakukan diskriminasi. Jangan diberikan tempat, misalnya seperti ini. Nggak boleh beribadah di sini, katakanlah begitu. Contoh ini ya, bukan saya yang ngomong seperti itu, nanti saya digeser lagi, dipotong, ngomong begini, viral lah. Tapi kayaknya viral juga positif itu nanti kan, karena video saya yang lengkap ada. Membaca pasal KUHP, pasal 300. Menyatakan kebencian atau permusuhan. C, menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi. Menghasut, begini saudara, kita kan agama kita paling mulia. Itu agama yang di kampung sebelah itu tidak mulia. Maka kita harus meratakan tempat ibadahnya. Kalau orangnya nanti macam-macam, kita hajar, kita pukuli, kita keroyok. Dan kalau lewat sini nggak boleh. Kalau menjabat ini nggak boleh. Kalau menjabat itu nggak boleh. Harus dari kita yang paling mulia. Dan kita harus menyatakan bahwa selamanya mereka harus jadi musuh kita bersama. Wah, itu menghasut. Wah, ini udah terjadi. Terhadap kepercayaan orang lain atau juga di sini golongan. Agama itu ya agama kan, ada agama
samawi, ada agama kebudayaan, kan seperti itu teorinya. Banyaklah, nggak perlu saya sebutkan, mancing-mancing nanti kalau saya sebutkan. Kemudian kalau kepercayaan orang lain, ya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan terhadap Tuhan, atau golongan, ya golongan tertentu yang bisa juga terkait dengan ketuhanan. Atau kelompok-kelompok apalah ya namanya, ya mungkin jamaah atau kelompok apa atas dasar agama. Kan ada kan itu kelompok-kelompoknya di suatu agama, ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini pasti satu agama. Tapi kelompok-kelompoknya kan namanya ada kan. Nah, di sini yang dimaksud adalah itu. Nah, perbuatan-perbuatan yang seperti itu dipidana paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori 4. Bahwa pasal ini harus saya sampaikan menurut pendapat dan pandangan ilmu hukum saya yang saya miliki. Ini adalah pasal-pasal untuk menjaga keutuhan NKRI, sehingga untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pemeluk-pemeluk agama, pemeluk kepercayaan satu sama lain saling bermusuhan, saling melakukan kekerasan, saling melakukan diskriminasi. Ini merupakan antisipasi atau pencegahan. Sehingga kita harus paham tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita harus menjunjung tinggi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Maka pasal ini tepat. Kalau kita membicarakan tentang membaca, lihat saja silakan rekan-rekan SHMK baca sendiri itu komentar-komentar di medsos-medsos, termasuk di YouTube. Banyak sekali itu komentar-komentar yang mendiskriminasi dan sudah terang-terangan. Ada yang melakukan permusuhan terhadap agama lain. Nah, itu tidak boleh. Nah, mudah-mudahan adanya pasal ini dan adanya video dari channel kesayangan kita SHMK, kita semuanya bisa memahami, bisa mengeratkan persatuan Indonesia dan tetap menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah mengagungkan agama yang satu dan merendahkan agama yang lain. Kemerdekaan kita, kebebasan beragama, saya pikir seluruhnya dilindungi oleh negara kita. Maka itu kita sudah kembali lagi ke konstitusi bahwa kita adalah negara hukum, maka kita harus menjalankan hukum tersebut. Dan hukum itu tertuang pada undang-undang. Dan undang-undang itu yang membuat adalah pemerintah dan wakil-wakil rakyat, wakil-wakil penonton SHMH semua yang ada di DPR RI. Klop tidak dibuat sendiri oleh salah satu pihak. Kalau 5 orang ngumpul buat undang, bukan. Namun oleh beliau-beliau yang terhormat. Saya lanjutkan. Setiap perbuatan, ini penjelasannya perlu saya jelaskan, setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai suatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian, atau permusuhan atau hasutan untuk melakukan permusuhan, kekerasan,
diskriminasi atau penodaan bukan merupakan tindak pidana menurut pasal ini. Nah, jadi begini. Yang saya sampaikan di atas itu ada pengecualinya. Kalau dilakukan secara objektif memang untuk mempelajari bahasa saya. Dalil-dalilnya seperti ini dan disampaikan secara objektif. Walaupun disampaikan secara objektif itu harus disertai, dihindari kata-kata yang menyulut permusuhan. Oh ya Bapak Ibu, ini memang seperti ini dalilnya begini, dasarnya ini. Namun demikian, kita memahami untuk kita. Untuk meningkatkan keimanan kita. Jangan kemudian untuk memusuhi orang-orang yang di luar kita bahas ini. Harus ada kalimat begitu. Susunan kalimatnya tidak boleh ada permusuhan. Tapi saya yakin, kalau memang objektif belajar, tidak akan ada kalimat permusuhan. Namun ini dapat juga akan digunakan. Alasan-alasan. Kan lidah dan bibir kita tidak bertulang. Padahal niatnya melakukan permusuhan, niatnya menghasut, niatnya untuk melakukan diskriminasi. Kalau terbentur ada persoalan dengan hukum, dilaporkan atau bagaimana oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, karena ini deliknya bukan delik aduan, bisa siapa saja, kemudian muntir. Itu kan kita membahas diri kita, bukan untuk permusuhan. Bisa jadi akan berkata seperti itu, namun akan keterkuat. Kalau memang terselubung atau dimiring-miringkan dengan digunakan, pasti akan terkuat. Apalagi penyidik kita hebat-hebat, pasti akan terkuat. Maka itu saya mengharapkan jalankan pasal ini yang jalankan yang dijelaskan oleh pasal 300 ini, yaitu pada saat menjelaskan suatu dalil-dalil agama harus secara objektif dan harus dihindari betul hal-hal yang mengisyaratkan atau menunjukkan sifat permusuhan, kekerasan, menghasut, atau dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran yang berbeda atau pemikiran-pemikiran yang dianggap menodai. Sehingga dengan adanya hal itu sudah dijelaskan tanpa menunjukkan permusuhan dan memang tidak berniat untuk permusuhan, tidak berniat untuk menghasut, tidak berniat untuk menodai, maka hukum kita, KUHP kita, KUHP baru kita juga menyatakan bukan merupakan tindak pidana menurut pasal ini. Pasal ini berarti pasal 3. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah yang saya katakan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon dukungan dari rekan-rekan penonton Esa MH dengan subscribe channel Esa MH, nyalakan notifikasi. Berikan komentar yang positif untuk mendukung dan membangun channel Esa MH. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Esa MH, sinau hukum, melek hukum. Terima kasih.